Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel FKUGJ. Nah, video kali ini akan membahas tentang infeksi kulit yang disebabkan oleh jamur. Setiap infeksi jamur memiliki manifestasi klinis tertentu. Dan kali ini kita akan membahas tentang infeksi tersebut secara rinci yang nanti akan dijelaskan oleh Dr. Frista, spesialis dermatovenerologi. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Nah, untuk memastikan kalian menerima notifikasi, jangan lupa untuk mengaktifkan bel notifikasi sehingga kalian akan selalu update ketika ada video yang baru keluar. Oke? Selamat menyaksikan. Terima kasih Dr. Ian. Hai semuanya, perkenalkan saya Dr. Frista SPDV. Video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pemeriksaan dermatologi pada pasien. Tujuannya adalah agar kalian sebagai mahasiswa kedokteran mampu melakukan komunikasi efektif di bidang kedokteran dan kesehatan berupa anamnesis, pemeriksaan fisik penyakit kulit, menjelaskan cara pengambilan sampel untuk pemeriksaan penunjang, menegakkan diagnosis, dan memberikan edukasi serta memberikan penata laksanaan pada pasien. Pada kasus kali ini kita akan membahas mengenai Tinea corporis. Tinea corporis yang dikenal masyarakat awam sebagai kurap merupakan penyakit infeksi jamur superficial yang disebabkan oleh jamur kelompok Dermatophyta seperti Trichophyton spesies, Epidermophyton spesies, dan Microsporum spesies. Kriteria diagnosis dari Tinea corporis itu sendiri dapat ditegakkan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik berupa pemeriksaan status lokalis, serta pemeriksaan penunjang. Oke, sekarang udah paham ya. Sekarang kita langsung aja praktekkan. Selamat siang Mas. Selamat siang Dok. Iya, dengan Mas siapa? Nama saya Ronald. Iya, perkenalkan saya Dr. Frista yang praktek di klinik hari ini. Oh iya Dok. Boleh saya minta identitasnya guna keperluan rekam medis Mas? Boleh, silakan Ya. Dok. Kalau boleh tahu umur Masnya berapa? Saya 24 tahun Dok. 24 tahun ya. Alamatnya? Saya di Jalan Kesambi. Ya, nomor yang bisa dihubungi? Nomor telepon saya 08 sekian-sekian. Ya, pekerjaannya Mas? Saya sehari-hari sebagai instruktur senam Dok. Sebagai instruktur senam. Iya. Oke Mas Ronald, Iya, Dok. keluhan apa yang membuat Mas Ronald datang ke klinik pada hari ini? Begini Dok, saya perhatikan di lengan saya itu Ya. ada bercak kemerahan tuh Dok. Oh iya, Awalnya kecil, lalu saya perhatikan semakin meluas Dok. ya. Bercak merahnya awalnya gimana? Bisa diceritain nggak Timbulnya tuh munculnya? tiba-tiba Dok, pas saya lagi kerja kok gatel dan merah gitu Dok. Makin lama makin meluas. Sudah berapa lama? Ini ada 2 minggu saya Dok. Ya, jadi lokasinya hanya di situ saja atau ada lokasi lain di tubuhnya? Saya lihat hanya di lengan saya aja Dok. Jadi hanya di lengan kiri ya? Betul Di Dok. lengan kiri, semakin lama semakin luas, sudah 2 minggu. Iya. Nah, keluhan ini biasanya bertambah gatal dalam keadaan apa Mas Ronald? Jadi misalkan kalau lagi berkeringat, biasanya Mas Ronald berarti sering senam ya, instruktur senam ya? Hampir setiap hari, Apa Dok. bertambah gatal? Saya kalau kerja betul Dok, makin keringatan gitu makin gatel. Ya. Apa ada keluhan lain Mas, kayak rambut gampang rontok, kuku rapuh, terus kuku berubah warna jadi putih ataupun kecoklatan? Kalau itu saya nggak ngerasa. Nggak ada ya? Oke. Nah, Mas Ronald ini kan instruktur senam. Iya, Dok. Biasanya kalau selesai senam itu biasanya gimana? Langsung mandi, ganti baju yang bersih, atau biarin kering gitu aja? Saya sih biasanya langsung pergi jalan-jalan Dok sama teman-teman nongkrong. Oh, langsung jalan-jalan malah ya? Iya Dok. Oke. Kalau di rumah ada yang keluhannya gatal sama kayak Mas Ronald? Kalau gatal kebetulan ada Dok. Itu ibu saya. Ibu di mana keluhannya? Ibu tuh bilangnya di badannya tuh gatel. Sama berarti ya gatel gitu ya. Oke. Terus kalau di rumah biasanya pernah sharing baju atau handuk gitu dipakai sama anggota keluarga lain? Kalau di rumah orang kebiasaan di rumah suka pakai handuk bersamaan. Oh ya, handuknya bersamaan ya. Iya. Nah, untuk keluhan Mas Ronald ini sebelumnya udah pernah diobatin belum? Di rumah udah dikasih salep atau apa? Saya belum berani Belum obat. pernah diobatin ya. Iya. Oke, nah ini udah selesai ya kita ngelakuin anamnesis. Selanjutnya nanti saya mau melakukan pemeriksaan fisik Mas Ronald ya. Baik Dok. Nanti saya akan periksa lengannya Mas Ronald untuk membantu penegakan diagnosis saya. Nanti resikonya minimal tapi mungkin sedikit agak nyaman. Gimana Mas Ronald, setuju atau enggak? Saya setuju bersedia. Oke. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, kita harus melakukan cuci tangan dengan prinsip 6 langkah. Sebelum melakukan pencuci tangan, kita harus melepaskan segala atribut yang ada di lengan kita, seperti jam tangan, cincin, ataupun aksesoris lainnya.
selanjutnya kita mau melakukan pemeriksaan fisik. Pertama yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan pasien. Ya, jadi kita harus memastikan lokasinya ini harus terekspos. Jadi apabila pasien menggunakan baju yang berlengan panjang, maka kita harus meminta pasien untuk melipat dulu bajunya, ya. Ya, step pertama pada pemeriksaan fisik dalam status lokalis ataupun status dermatologis yang kita lakukan adalah inspeksi menggunakan kaca pembesar dan senter. UKK yang kita dapatkan ataupun wujud kelainan kulit yang kita dapatkan berupa makula eritem dengan tepi lebih aktif dibanding sisi sentralnya ataupun dikenal dengan central healing. Terdapat juga squama halus. Untuk inspeksi kita gunakan kaca pembesar dan senter. Kita inspeksi untuk regio antebrachial sinistra untuk menilai wujud kelainan kulit. Pada wujud kelainan kulit didapatkan makula eritem dengan tepi yang lebih aktif dan meninggi dengan bagian sentral yang tampak menyembuh atau dikenal dengan istilah central healing disertai dengan squama halus. Ya, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan penunjang berupa kerokan kulit KOH 10%. Mas, nanti dari kulit di lengannya Mas nanti saya akan mengambil sedikit kerokan kulit. Tujuannya untuk pemeriksaan KOH 10% guna menegakkan diagnosis. Apakah masih bersedia? Boleh dok, silakan. Ya. Saya akan mempersiapkan alat untuk melakukan pemeriksaan penunjang berupa objek gelas dan bisturi yang steril dan akan melakukan pengambilan kerokan kulit. Diambil dari kulit lesi yang aktif. Oke, pemeriksaan fisik kulit sudah selesai. Selanjutnya adalah menunggu hasil kerokan kulit pasien. Biasanya pada hasil pemeriksaan KOH 10% itu akan ditemukan hifa panjang dan atau artospora. Untuk penata laksanaan dapat diberikan terapi topikal. Nah, pilihannya apa aja? Obat pilihannya terdiri dari golongan alilamin seperti terbinafin dan butenafin. Nah, itu dapat dioleskan selama sehari, sekali sehari selama 1-2 minggu, atau bisa diberikan golongan azol seperti krimikonazol, ketokonazol ataupun klotrimazol. Nah, itu bisa dioleskan 2 kali sehari selama 1 hingga 2 minggu. Nah, bila lesinya kronis ataupun semakin luas, dapat diberikan terapi sistemik. Pilihan obatnya seperti terbinafin 200 mg 1 kali sehari selama 2 minggu, atau sampai gejala klinis membaik dan hasil pemeriksaan laboratorium negatif. Alternatif lain dapat diberikan itraconazole 200 mg per hari, diberikan selama 2 minggu. Selanjutnya kita berikan edukasi pada pasien. Baik Mas Ronald, setelah dilakukan pemeriksaan tadi, Mas Ronald terkena infeksi jamur yang dinamakan Tinea corporis. Jadi saya sarankan Mas Ronald untuk menjaga kebersihan diri, ya. Jadi memastikan kondisi kulit agar tetap kering, menggunakan pakaian yang menyerap keringat, hindari pakaian-pakaian yang ketat. Lalu untuk di rumah saya sarankan Mas Ronald untuk menghindari penggunaan handuk ataupun pakaian bersamaan dengan anggota keluarga lainnya untuk mencegah penularan. Ya, nanti saya resepkan obat. Saya harapkan Mas Ronald dapat mematuhi pengobatan untuk mencegah resistensi obat, ya. Ini bisa sembuh nggak ya dok? Nah, kalau penyakit infeksi jamur ini sebetulnya bisa sembuh asal diobati dengan benar. Jadi pasti akan sembuh dan tidak akan kambuh lagi selama juga tidak terpapar lagi penyakit jamur penyebabnya. Baik dok. Ya, udah ngerti Mas? Ya, sudah cukup. Gimana Mas Ronald? Ada yang mau ditanya lagi? Saya rasa sudah cukup dok. Oke, terima kasih. Semoga lekas sembuh ya Mas. Amin, terima kasih banyak ya dok. Oke, sekian video pemeriksaan dermatologi dari kasus Tinea corporis. Semoga dapat membantu adik-adik semua. Saya kembalikan ke Dr. Rian. Oke, sudah lihat kan videonya? Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna ya untuk kita semua. Saya Dr. Rian Damayanti, terima kasih sudah menonton video kami. Bye!